Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim pagi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita melanjutkan insyaallah sampai di surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain wa min a'zami ma yantafi'u bil mu'minun al-infaq fi sabilillah. Insyaallah pagi hari ini pembahasannya adalah bab infak. Hal yang paling bermanfaat bagi orang yang mukmin, orang yang beriman adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak itu artinya mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbah, sebagaimana satu biji zuri'at fi ardin thayyibah, satu biji yang ditanam di tanah yang subur dan tanah yang bagus. Fa idza biha qad akhrajat saqan, ternyata biji tadi karena ditanam di tanah yang subur yang bagus itu kemudian tumbuh dan biji tersebut bercabang sampai 7 cabang. Likulli wahidatin sumbula, likulli wahidatin sumbula wa fi kulli sumbala mi'atu habbah. Di cabangnya itu ada tempat biji, dan bijinya di masing-masingnya itu ada 100 biji. Jadi ada 7 cabang, setiap cabangnya itu ada 100 biji. Jadi satu menjadi berapa? Menjadi 700. Ada 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 100 biji. Itu adalah pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan suaranya habis sih. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendaki sesuai dengan kadar bihasbi ma yaqumu biqalbil munfiq minal iman wal ikhlas at-tam. Bahkan bisa lebih dari 700, tergantung dengan tingkat keimanan dan keikhlasan yang sempurna dari orang yang berinfak. Kalau keimanan dan keikhlasannya itu lebih, bisa saja Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya itu lebih dari 700 kali lipat.
Wa fadlullah wasi'. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Wa huwa subhanahu alimun biman yastahiquh muttali'un ala niyyati ibadi. Allah Subhanahu wa taala itu tahu siapa yang berhak mendapat pahala lebih dari 700 itu Allah tahu. Dan Allah tahu siapa yang niatnya terbaik itu Allah tahu. Allah tahu melihat niat hamba-hambanya. Kalau niatnya luar biasa, pasti akan diberikan pahala lebih dari 700 kali. Jadi 700 itu yang standar. Yang standar 700. Ini luar biasa. Transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada ruginya. Balasannya aja 700 kali lipat. Kita dagang untungnya biasanya berapa persen? Ya warung-warung biasa 10%, 20% itu udah keren gitu, udah bagus. Apalagi sampai 100%. Ini 700 kali lipat. 700 kali lipat. Itu kalau transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka nanti akan ada di bab itu, bab riba itu kita dilarang riba. Kalau mau untung besar, banyaklah berinfak. Banyaklah berinfak. Mau 700 kali lipat gitu. Kita cuma modal 1.000 aja dapat 700.000, luar biasa. Ada yang bisnis begitu? Enggak ada. Kalau bisnis sesama manusia. Siapakah mereka? Yaitu alladzina yukhrijuna amwalahum fil jihad wa anwa'il khair, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka jihad di jalan Allah dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, berbagai macam kebaikan. Pokoknya uangnya itu dibelanjakan dalam kebaikan. Summa la yutbi'una ma anfaqu minal khairat manna ala man a'tahu. Kemudian tidak mengikuti setelah dia menginfakkan hartanya, memberikan hartanya itu tidak diikuti dengan manna. Manna itu mengungkit-ungkit terhadap apa yang sudah dibeli, diomongi gitu. Wala ada, dan juga hal-hal yang menyakitkan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Enggak boleh. Syaratnya tadi, syarat mendapatkan pahala yang berlipat tadi, setelah berinfak itu tidak diungkit-ungkit, juga tidak diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi. Memberinya enggak seberapa, ngomongnya berlebihan gitu. Apalagi enggak memberi malah menyakitkan. Tidak diungkit-ungkit. Dan itu memang godaan orang yang memberi itu pengen mau mengungkit, apalagi orang yang biasa diberi itu kemudian tidak sesuai harapan, tidak memberikan ucapan terima kasih. Nah, itu godaannya. Sudah dikasih nggak tahu terima kasih misalnya. Nggak boleh. Urusan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang yang kita beri. Urusan dia berterima kasih atau tidak, itu urusan dia. Urusan kita ketika memberi adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi kita itu dengan Allah, bukan dengan orang yang kita beri. Tidak mengharapkan balasan dari orang itu ataupun bahkan ucapan terima kasih. Ini dari sisi orang yang memberi. Tentu bagi orang yang diberi, dia mesti mengucapkan terima kasih. Lahum sawabuhumul azim inda rabbihim. Orang-orang yang seperti itu, yaitu orang yang
tidak mengungkit-ungkitkan, tidak menyakiti hati orang yang diberi itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim fima yastaqbiluna min amril akhirah. Orang-orang yang kayak begini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan apapun, termasuk apa yang ia harus hadapi nanti di hari kiamat. Karena hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Tapi orang yang rajin berinfak karena Allah, dia tidak perlu khawatir menghadapi segala macam permasalahan hari kiamat. Karena orang yang berinfak itu nanti akan berlindung di bawah infaknya. Di mana di saat itu tidak ada pelindungan. Kondisi panas sekali. Tapi orang yang rajin infak karena Allah, dia mendapat payung dengan infaknya itu. Sampai urusan selesai. Urusannya selesai kapan? Kita tidak tahu urusan orang itu selesainya sampai kapan, bisa aja ratusan tahun baru selesai. Bayangkan kalau nggak ada tempat bernaung, luar biasa saat itu. Panasnya luar biasa. Maka orang akan berlindung diantaranya dengan infaknya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapat pelindungan Allah adalah orang yang memberi, kemudian dia sembunyikan seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, tidak pernah diungkit-ungkit lagi. La khaufun alaihim, mereka tidak takut dengan masa depan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atas apa yang telah terlewat di dunia ini. Orang itu masalahnya hanya 2, takut masa depan dan sedih terhadap masa lalu. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzan, tidak khawatir dengan masa depan dan tidak bersedih dengan masa lalu. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adab. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Saat menyampaikan kepada orang yang minta-minta, perkataan yang baik yang ia sampaikan kepada orang yang meminta-minta itu, wa'afun, dan memaafkan dari orang yang minta-minta itu. Kadang-kadang kan orang minta juga kadang-kadang adabnya kurang. Udah kita udah bilang nggak ada, itu tetap aja sedikit aja ilhah, mau minta-minta terus, pokoknya desek aja terus minta gitu. Kan kadang kesel gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kata-kata yang baik, dijawab dengan yang baik, dan memaafkan perbuatan dia itu khairun, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Sedekah tapi nyakiti gitu. Ngasih tapi dengan cara yang menyakitkan gitu. Mendingan ditolak dengan yang halus. Memang apalagi kadang di tempat tertentu yang suka ziarah itu, kadang banyak walah mintanya itu lawang minta sedekah kok modelnya kayak maksa gitu. Nah, itu dijawab dengan yang baik, kata-kata yang baik, dan memaafkan keadaan mereka itu lebih baik dibanding memberi tapi dengan diiringi kata-kata yang menyakitkan atau perbuatan yang menyakitkan, dilempar gitu, dilempar, macam-macam yang menyakitkan itu tidak diperbolehkan ya. Karena urusan kita memberi itu bukan hanya dengan mereka, tetapi urusan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan rezeki itu kepada kita. Karena bisa jadi memang itu adalah rezeki mereka yang Allah titipkan lewat kita saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Wallahu ghaniyyun halim. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha sabar banget. Kita harus belajar. Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita itu nikmat yang luar biasa ya. Semuanya paket lengkap, nggak ada yang kurang. Tapi Allah itu halim. Halim itu sabar banget. Sabar banget itu diperintah sholat, nggak langsung dihukum. Dilarang ini, dilanggar, ya nggak langsung dihukum. Coba kalau kita yang perintah atau yang larang, dilanggar gitu, orang yang biasa kita bantu, diomongi nggak ngerti, oh langsung dicabut aja subsidinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak halim, tidak menyegerakan hukuman, dibiarkan ada kesempatan untuk tobat, siapa tahu dia kemudian kembali untuk memperbaiki diri. Dan itu yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ketika ada hambanya yang tobat, no kan? Coba kalau dulu langsung dihukum, dia enggak tobat. Allah Subhanahu wa taala itu halim, maha sabar, enggak menyegerakan menghukum hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa. Itu makna halim. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum setiap orang yang salah, maka di dunia ini enggak tersisa manusia. Semuanya dihukum oleh Allah karena enggak ada yang orang enggak salah itu enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi artinya ini peringatan dari Allah. Kalau kamu begitu itu rezeki dari siapa? Dari Allah. Allah aja enggak langsung menghukum kalau salah. Ya sabar. Ya kita juga sebagai hamba Allah ya sabar. Ketika ada orang yang orang meminta-minta tapi gayanya menyakitkan, ini ya sabar aja, dimaafkan. Kayak kita berdoa sama Allah gitu. Berdoa, kalau berdoa itu kita merasa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tapi habis itu maksiat, seakan-akan Allah nggak melihat kita gitu. Seakan-akan Allah tidak mendengar kita gitu. Nah, itu juga kita belajar untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan melakukan perbuatan yang menyakitkan. Jangan kau hilangkan, sayang gitu. Sudah dikeluarkan, nggak ada pahalanya, gitu kan. Mendingan sabar dan insya Allah dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang berinfak kemudian diungkit-ungkit dan diikuti dengan perbuatan yang menyakitkan, atau karena riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, itu seperti orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir. Maka orang-orang seperti itu seperti batu yang licin sekali. Batu licin, di atasnya ada debu, kemudian diguyur hujan yang deras banget. Batu licin, ada debunya, diguyur hujan yang deras banget. Kira-kira ada tersisa debunya nggak? Debunya sangat bersih. Allah mengumpamakan itu dengan batu yang licin, bukan batu yang kasar. Kalau batu kasar bisa jadi debunya masih sembunyi di balik lubang-lubangnya. Gitu. Sama sekali tidak tersisa. Oleh karena itu maka orang-orang yang berinfak seperti itu enggak dapat pahala. Maka kita berusaha agar ketika kita berinfak di jalan Allah, jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit atau menyakitkan, atau kita niatkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia yang lain. Wallahu la yuwaffiqul kafirin li isabatil haq fi nafaqatihim wa ghairihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui orang-orang kafir
di dalam infak mereka sehingga kemudian mereka infaknya itu dalam hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu kita jangan niru orang kafir, orang yang beriman harus berbeda. Orang beriman itu infaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum talaban ridallah wa i'tiqadan rasikhan bisidqi wa'di. Dan perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya itu karena mengharap ridha Allah dan yakin yang mendalam akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, itu kama salibustanin azim, seperti kebun yang besar bi ardin 'aliyah thayyibah, di dataran tinggi yang subur. Kan biasanya kalau di dataran tinggi itu biasanya subur. Makanya kalau kita rekreasi itu suka di Dieng, terus di mana ini puncak gitu yang biasanya hijau-hijau itu. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang meninfakkan hartanya karena mengharap ridha Allah dan yakin dengan janji Allah itu seperti kebun besar di tanah dataran tinggi yang subur, hadalat alaihi amtarun ghazirah, yang mendapatkan curahan hujan yang cukup, fatadha'afat thamaratuhu, sehingga hasilnya itu berlipat-lipat. Walau seandainya hujannya tidak deras juga, tetap keluar tanamannya, tetap keluar buahnya, tetap keluar buahnya. Wa kadzalika nafaqatul mukhlisin tuqbalu indallah wa tadha'uf qallat am kasrat. Demikian juga orang-orang yang ikhlas di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mendapatkan hasilnya, baik sedikit maupun banyak, tetap mendapat hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muttali' ala as-sarair. Allah Subhanahu wa taala itu melihat rahasia-rahasia yang ada dalam hati, niat-niat kita itu Allah tahu. Wal basiru bidzawahir, dan maha melihat yang zahir-zahir, wal bawatin, baik yang zahir maupun yang batin, yusibu kullan bihasbi ikhlasi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala semuanya itu, baik yang ikhlas, yang ikhlasnya tebal, yang ikhlasnya sedang, yang ikhlasnya tipis, tetap akan mendapat pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Enggak ada yang kelewat. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, tapi bertanya bukan karena pengen tahu, tapi memberikan pelajaran. Adakah di antara kalian yang ingin seperti orang yang punya kebun, di dalamnya ada kurma, ada anggur, mengalir di bawahnya itu ada sungai mengalir. Itu indah. Standar keindahan manusia itu betul, punya pohon-pohon, kemudian ada air mengalir. Makanya biasanya kalau yang di rumah itu bikin taman-taman, biasanya ada air mengalirnya, karena itu menurut manusia itu standar keindahan. Makanya di surga juga biasanya diceritakan itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maukah kalian seperti orang yang punya kebun, yang ada kurmanya, ada anggurnya, airnya mengalir, kemudian di dalamnya juga banyak sekali macam-macam buah. Kemudian saat orang ini sudah sepuh, sudah tua, sudah berumur, kemudian dia juga punya anak-anak kecil, orang dia sudah tua, punya anak-anak kecil, sudah tidak kuat menanam lagi gitu. Tiba-tiba terjadi kebakaran, habis semua. Kira-kira gimana?
pasti akan sangat menyesal sekali. Kalau masih muda kebakarannya masih kuat, dia menanam kembali. Kondisinya udah tua, anaknya kecil-kecil, terus terjadi kebakaran, habis semua tanamannya dan tidak ada yang bisa dipanen, sehingga kemudian dia sangat menyesal sekali, merugi sekali karena tidak mendapatkan kebaikan dari tanamannya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti orang-orang yang berinfak di jalan Allah tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia berharap ada panen. Tapi karena niatnya enggak ikhlas, akhirnya tidak mendapat apa-apa sebagaimana kebun yang kebakaran tadi. Yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian apa yang bermanfaat bagi kalian agar kalian berpikir sehingga kemudian kalian ikhlas di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya man amantum bihi, wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan mengikuti Rasul-Rasulku, anfiku minal halal thayyib, infakkanlah harta yang halal yang bagus dari apa yang kalian usahakan dan apa yang kami keluarkan dari bumi, wala taqsutu ar-radi minhu litu'tul fuqara, jangan dicari yang jelek-jelek kemudian diberikan fakir miskin. Misalnya kalau berinfak itu cari yang bagus, ya minimal yang sedang, jangan dicari itu yang paling jelek, yang kira-kira kita nggak butuh, dan nggak mau baru dikasih gitu. Ada roti itu kalau udah jamuran baru dibagi di tetangganya gitu. Yang bagus gitu. Kamu sendiri aja nggak doyan, nggak mau baru dikasih ke orang lain, itu jangan. Wala taqsudur radi minhu litu'tul fuqara walau a'taitumuhu lam ta'khudhu illa, dan saat engkau memberinya itu kamu ngambilnya itu dengan memalingkan pandangan gitu karena merasa enggak suka. Bagaimana? Fa kaifa tardawna lillahi ma la tardawnahu li anfusikum. Bagaimana engkau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap hal yang kau sendiri enggak suka. Enggak suka baru dikasih orang, kok gitu minta pahala dari Allah. Wa'lamu annallaha alladzi razaqakum ghaniyun an shadaqatikum. Ketahuilah bahwa Allah yang telah memberi rezeki kalian itu enggak butuh sedekah kalian. Allah itu enggak butuh kita sedekah atau tidak. Tetapi kita yang butuh bersedekah, mustahiqun lisana, mahmudun fi kulli hal. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedekah kita. Allah itu tetap terpuji walaupun kita pelit, walaupun kita enggak berinfak, Allah tetap terpuji dalam kondisi apapun. Hadzal bukhlu waqtara radi li sadaqah minasyaitan. Pelit, kikir, dan kalau mau sedekah itu dicari yang jelek-jelek itu merupakan ajaran setan. Itu kebiasaan setan yang kerjaannya itu cuma nakut-nakuti kalian fakir, cuma nakut-nakutin aja. Nah, kalau ini kamu kasih ke orang, kamu nanti makan apa? Nah, kalau kamu banyak infak, nanti anakmu bagian apa? Setan cuma gitu aja, nakut-nakutin. Jadi kalau kita ikut setan. Setan itu cuma nakut-nakutin aja. Tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Makanya jangan takut, cuma ditakut-takutin doang. Wa yughrikum bil bukhli wa ya'murukum bil ma'asi. Kemudian dia memerintahkan kamu, ngujuk-ngujukin kamu untuk pelit dan memerintahkan untuk bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala ya'idukum ala infaqikum ghufranan lidzunubikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan infak kalian itu telah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa kalian
atas kesalahan-kesalahan kalian, dan juga Allah menjanjikan rizki yang sangat luas sekali. Bagaimana tadi sudah disampaikan, akan dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih. Wallahu wasi'ul fadl. Allah itu maha luas karunia-Nya. Alimun bin niyat wal amal. Allah tahu segala niat dan perbuatan kita. Yutillahu al-isabah bil qaul wal fi'li man yasha min ibadih. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia karena kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki untuk bisa niat dengan baik, berinfak niatnya baik, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa man an'ama Allah alaihi bidzalika faqad a'tahu khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Termasuk hikmah itu yaitu bisa niat berinfak dengan benar, itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa yang diberikan hikmah, siapa yang diberikan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang begitu banyak. Wa ma yatadzakkaru hadza wa ma yantafi'u bi ila ashabul uqulil mustanirah bi nurillah wa hidayah. Dan tentu orang yang bisa mengambil pelajaran dari semua ini, mengambil manfaat, kecuali orang-orang yang punya akal, yang mendapat sinar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Oleh karena itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kita hikmah, yaitu orang-orang yang bisa belajar terus untuk berinfak karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari hikmah Allah. Dan orang yang diberikan itu sesungguhnya diberikan kebaikan yang sangat besar. Syarul muslimin rahimakumullah, itu mungkin mukadimah untuk kajian pagi hari. Baik, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, semuanya selama Ramadan ini, dan juga kita mendoakan Bapak Nurdin. Kita kangen, biasanya mesti bertanya duluan. Wah, ada aja yang ditanya, ini istimewa luar biasa. Makanya saya nggak ada biasanya suka nanya gitu. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah segera berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya itu sebagai penggugur dosa dan peningkat derajat di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض ومغاربها برية بحرية جنيم وإنسهم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشفي Bapak Nurdin. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana
ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا مطيعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا في خاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.